Selamat siang, sahabat. Jumpa lagi bersama saya Tika Amsar dalam program Breaking News Update COVID-19 disiarkan dalam program Jatim News Today, disiarkan serentak oleh Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Breaking News Update COVID-19 bisa Anda ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, untuk edisi hari Sabtu 18 April 2020, kali ini kita mengawali update Breaking News Update COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Kita mulai dari Suara Sidoarjo, dilaporkan oleh reporter Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Ada 2 kategori penerima BLT dana desa untuk keluarga terdampak COVID-19. Sahabat, percepatan penanganan dampak COVID-19 di Jawa Timur mulai dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam konferensi pers Kamis kemarin. Salah satunya adalah mengkonversi dana desa ke bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Menurut Muhammad Yasin, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, ada 2 kriteria keluarga yang akan menerima BLT dana desa. Siapa yang boleh mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa itu adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencariannya atau pekerjaannya karena dampak COVID-19, belum mendapatkan bantuan langsung, bantuan pangan non tunai, belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan kartu prakerja, kemudian belum terdata di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, serta keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga sakit menaun, sakit kronis, itu akan mendapatkan bantuan langsung tunai. Nanti yang melakukan pendataan adalah tim relawan desa yang selama ini sudah terbentuk di semua desa yang beranggotakan pemerintah desa, BPD, pendamping desa dan pendamping PKH untuk bersama-sama melakukan pendataan mulai basis RT, RW, desa. Kemudian data ini divalidasi melalui musyawarah desa khusus. Setelah itu data ditandatangani oleh kepala desa untuk diajukan kepada pemerintah kabupaten kota melalui camat untuk dilakukan verifikasi selambat-lambatnya 5 hari. Setelah itu, setelah disetujui oleh pemerintah kabupaten, data bantuan langsung dieksekusi oleh pemerintah desa. Bantuannya sejumlah 600.000 selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, Juni, dan diberikan langsung oleh pemerintah desa dengan cara non-tunai atau cashless. Muhammad Yasin juga menambahkan masyarakat harus proaktif mengawasi dan memberikan informasi terkait data validasi keluarga yang terdampak COVID-19. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Ya, masih dilaporkan dari Suara Sidoarjo, bergeser ke reporter Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa anggaran sebesar 45M Dinas Sosial akan jamin bantuan keluarga terdampak pandemi. Ya, sahabat pendengar Jawa Timur, sebagai salah satu OPD dengan alokasi anggaran terbesar karena pandemi COVID-19, Dinas Sosial siap mendistribusikan dana bantuan sebesar 45 miliar bagi masyarakat Sidoarjo yang terdampak pandemi ini. Hal ini dikatakan oleh Ahmad Misbahul Munir, PLT Kepala Dinas Sosial, khususnya untuk keluarga dan korban terdampak COVID dan berstatus PDP atau positif, bantuan akan diberikan selama masa inkubasi yang ditentukan. Hal ini dikatakan Misbah saat ditemui di kantor Dinas Sosial pada Jumat sore kemarin. Anggaran akan digunakan untuk membantu masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dengan mengirim makanan pada PDP dan keluarga ODP, juga keluarga pasien yang positif yang sedang diisolasi dan sudah berjalan sejak 2 April sampai sekarang. Selain itu, Dinas Sosial juga akan membagikan bantuan sembako pada lebih 135.000 kartu keluarga yang sedang dipersiapkan dan diharapkan tanggal 20 nanti sudah bisa didistribusikan. Saat ini Dinas juga masih mengumpulkan data yang lebih valid dan konkret mengenai masyarakat yang terdampak
dan membutuhkan bantuan sehingga bantuan ini nanti tidak salah sasaran. Pihaknya juga akan merumuskan beberapa program kerjasama CSR dengan berbagai perusahaan yang ada di Sidoarjo untuk menjangkau masyarakat yang saat ini masih belum tercatat. Dana desa juga nantinya akan disiapkan untuk membantu masyarakat mengatasi kekurangan anggaran. Sementara itu untuk update jumlah ODP saat ini di Sidoarjo ada 486, PDP 114, dan 51 kasus positif. Sedangkan untuk korban meninggal positif COVID sejumlah 6 orang dan sembuh terdapat 5 orang. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita ke Kabupaten Blitar, dilaporkan reporter Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar bahwa darurat corona masa belajar dari rumah jenjang SMA, SMK, dan PLPLK Blitar diperpanjang. Masa belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus atau PLPLK negeri maupun swasta Kabupaten Kota Blitar kembali diperpanjang yang semula sampai 21 April kini menjadi 1 Juni 2020. Perpanjangan belajar di rumah ini mengacu pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease 2019 di Indonesia. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Blitar, Trisilo Budi Prasetyo mengatakan, walaupun secara resmi belum ada instruksi dari Gubernur Jatim mengenai pemberlakuan regulasi itu, tetapi pihaknya meyakini siswa-siswi akan kembali belajar di rumah sampai bulan Juni mendatang. Menurutnya perpanjangan ini untuk meminimalisir penyebaran virus corona di kalangan pelajar, mengingat jumlah orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan, serta pasien positif corona di Jawa Timur kian meningkat. Maka sejumlah antisipasi terus digalakkan. Ia menekankan kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya supaya tetap memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan memantau aktivitas muridnya agar sementara waktu mematuhi segala peraturan pemerintah terkait penanganan corona. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Masih dilaporkan dari Persada FM Kabupaten Blitar ke reporter Andri Raharjo. Hasil verifikasi data sementara penerima bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo mencapai 42 juta lebih. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan bantuan sosial atau Bansos sebanyak 57.571 paket sembako dengan anggaran 32 miliar. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah penerima Bansos sementara ini mencapai 42.296 warga. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Blitar, Kusna Lindarti mengatakan, data awal memang direncanakan sebanyak 57.571 warga yang akan menerima bantuan sosial. Namun setelah dilakukan verifikasi, data yang disandingkan dengan penerima bantuan dengan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH menghasilkan 42.296 sasaran. Kusna menjelaskan, untuk sementara ini yang diberi bantuan sosial oleh daerah adalah 42.296 warga. Namun, jika di wilayah masih ada warga yang tidak masuk data sementara, padahal juga miskin, maka masih ada kesempatan bagi kepala desa mengusulkan kembali pihaknya nanti akan menyandingkan kembali dengan data dari pusat. Sebelumnya Bupati Blitar, Dr. Randes Haji Rianto MM menuturkan bantuan sosial akan diberikan selama 3 bulan ke depan. Besar bantuan yang diterima setiap warga senilai 200.000 berupa sembako seperti beras, telur, dan hasil olahan dari UMKM. Andri Raharjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita ke Pamekasan, dilaporkan oleh reporter Esa Mahesa dari Lalita FM Pamekasan bahwa pemerintah desa Potoan Daya Pamekasan siapkan lahan pemakaman korban COVID-19.
Pemerintah Desa Poto Andaje, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan siap menampung pemakaman korban terinfeksi virus corona atau COVID-19 di tempat pemakaman umum desa tersebut dengan luas lahan 2.000 meter persegi. Kepala Desa Poto Andaje, Muhammad Rofiuddin, saat ditemui di lahan pemakaman COVID menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu sebagai rasa empatinya. Sebab beberapa lalu ada penolakan di suatu daerah terhadap jenazah korban COVID-19. Namun demikian, kata Rofiuddin, keputusan itu bukan tanpa alasan, tetapi ingin membangun rasa empati masyarakat baik di Poto Andaje maupun daerah lainnya di Indonesia agar tidak menolak jika nantinya ada jenazah korban COVID-19. Tetapi ia tetap berharap dan mendoakan tidak ada lagi korban COVID-19. Ya, pertama faktornya karena kita merasa berempati terhadap penolakan di beberapa daerah. Sensitivitas masyarakat yang kurang terhadap korban COVID, terutama tenaga medis yang kemarin ditolak di beberapa daerah, kami merasa tergugah. Sehingga kami ini memberikan keputusan seperti ini untuk bagaimana bisa dijadikan sebagai tetuk tular bagi masyarakat, supaya masyarakat juga terbangun empati terhadap korban-korban COVID-19 ini. Dan kami berharap ini nanti semua masyarakat juga proaktif, tidak hanya masyarakat Desa Poto Andaje, tetapi juga kepada seluruh masyarakat dan warga negara secara luas. Sebagai informasi, di Kabupaten Pamekasan kini sudah ada 4 kecamatan yang masuk zona merah, yakni Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Peropo, dan Kecamatan Galis. Kini 4 orang terinfeksi COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan intensif di RSUD Smart Pamekasan. Keempat tersebut merupakan tenaga kesehatan haji Indonesia yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Eza Maesa, Ralita FM mengabarkan. Masih dari Ralita FM Pamekasan ke reporter Hera Rosita. Kali ini mengabarkan bahwa dampak COVID-19, stok dan pendonor darah ke PMI Pamekasan berkurang. Efek pandemi wabah COVID-19 semakin hari semakin meresahkan masyarakat, membuat stok darah di unit transfusi darah PMI Pamekasan semakin berkurang, di mana saat ini Kabupaten Pamekasan menjadi zona merah dengan jumlah 5 orang positif COVID-19. Kepala UTD PMI Ahmad Safirullah mengatakan penurunan pendonor berkurang semenjak dikeluarkannya surat edaran pemerintah untuk tidak keluar rumah dan menghindari kerumunan. Dr. Safir, sapaan akrabnya, menyampaikan, selama stok darah di UTD masih ada, ketika pasien membutuhkan darah pertama akan langsung diberikan. Namun jika tidak, untuk kebutuhan darah kedua dan selanjutnya, pihak UTD meminta donor darah pengganti, yaitu dengan membawa keluarga, kerabat, ataupun teman yang bersedia mendonorkan darahnya. Sejak awal ada surat edaran untuk dari kerumunan itu intinya di sana. Jadi intinya bahwa pasca ditetapkannya 5 positif di Pamekasan, itu memang pada akhirnya menambah ketakutan, kekhawatiran masyarakat untuk mendonorkan darahnya kan ya. Sehingga memang memberikan pengaruh yang lebih ini lagi ke di Pamekasan, ke stok darah. Safirullah menambahkan, sebelum pandemi COVID-19, stok darah di UTD masih cukup 4 hingga 5 hari. Namun setelah itu habis jika tidak ada donor darah pengganti. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat dan keluarga pasien agar membawa donor darah pengganti demi stok darah di UTD yang harus selalu ada. Hera Rosita, Ralita FM. Ya, dari Ralita FM Pamekasan kita bergeser ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada reporter Ica Puspita yang mengabarkan bahwa rumah karantina Kota Blitar diprioritaskan bagi pemudik sehat berstatus ODR. Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan rumah karantina di Rusunawa NIF 511 yang berlokasi di Jalan Sumba, Kelurahan Karangtengah, Kota Blitar. Rumah karantina ini diperuntukkan bagi masyarakat yang datang berkunjung atau pulang kampung ke Kota Blitar. Namun tidak semua pemudik akan ditempatkan di rumah karantina. Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Blitar, mengatakan ada tahap pemeriksaan awal yang dilakukan petugas di Stasiun Blitar dan Terminal Patria untuk menyeleksi pemudik sebelum diarahkan ke rumah karantina. Terdapat 4 status yang diseleksi, yaitu pemudik sehat berstatus ODR, orang dengan risiko, pemudik sehat berstatus ODP, orang dalam pemantauan, pemudik sakit ringan berstatus PDP, pasien dalam pengawasan, dan pemudik yang sakit dengan gejala mengarah corona berstatus PDP akan segera dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan. Mukhlis menegaskan pemudik sehat dengan status ODR yang nantinya akan diarahkan ke rumah karantina dan menjalani isolasi selama 14 hari. Sementara bagi pemudik sehat berstatus ODP
RT akan diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah atas sepengetahuan RT, lurah, dan kecamatan. Hal ini juga berlaku bagi PDP dengan gejala sakit ringan. Diminta untuk melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat. Sedangkan bagi pemudik yang datang menggunakan kendaraan pribadi, dihimbau untuk melapor ke posko gugus tugas atau bisa langsung memeriksakan diri ke puskesmas daerah yang dituju. Sementara itu, Rumah Karantina Kota Blitar memiliki 3 lantai dan berkapasitas 57 kamar. Masing-masing kamar ini bisa dihuni maksimal 4 orang. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke reporter Kirana Nisa yang mengabarkan bahwa ikuti arahan Kementerian Agama, pemerintah Kota Blitar himbau masyarakat lakukan ibadah sholat tarawih di rumah. Sobat Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemik wabah COVID-19. Dalam surat edaran itu menyatakan, masyarakat diminta melaksanakan sholat tarawih dan tadarus saat Ramadan di rumah masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda, MUI, dan FKUB terkait SE Menteri Agama Kamis 16 April 2020 di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Sesuai kesepakatan, pelaksanaan ibadah Ramadan di Kota Blitar akan mengikuti SE Menteri Agama. Masyarakat diminta menyelenggarakan sholat tarawih dan tadarus di rumah masing-masing. Sementara untuk detail lainnya, Santoso menegaskan masih menunggu surat edaran dari MUI Kota Blitar. Sebelumnya, Santoso juga pernah menyampaikan usulan terkait surat edaran ke Gubernur Jawa Timur terkait pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi corona. Pihaknya berharap masyarakat bisa mengikuti anjuran yang ada agar wabah corona bisa segera berlalu. Karena kita tahu biasanya rutinitas bulan puasa di musola-musola itu kan selalu ramai dengan pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Nah, itu dibolehkan akan dikomunikasikan lebih lanjut. Dikonfirmasi terpisah, Masrur Kasih bin Mas Islam Kantor Kemenak Kota Blitar mengatakan masyarakat diminta tetap melaksanakan ibadah puasa. Menurut Masrur, SE Menteri Agama ini berlaku sampai ada aturan yang baru. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar kita bergeser ke Tuban, dilaporkan reporter Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban bahwa tim gugus Kabupaten Tuban terima bantuan APD dari anggota DPR RI. Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban menerima bantuan alat pelindung diri atau APD dari anggota DPR RI Dapil 9 Tuban Bojonegoro, Ratna Juwitasari. Penyerahan sejumlah APD tersebut diserahkan secara langsung oleh Ratna Juwitasari kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiana, yang didampingi Kepala Dinkes Tuban, Direktur RSUD DRR Kusma Tuban, dan Direktur RSNU Tuban di Posko Gugus Tugas COVID-19 Tuban, Jumat 17 April 2020. Anggota DPR RI dari fraksi PKB Ratna Juwitasari mengatakan, atas nama DPR RI pihaknya menyerahkan APD berupa pakaian hazmat sebanyak 350 unit dan masker medis sebanyak 500 unit. Disampaikan bantuan APD tersebut nantinya didistribusikan oleh tim gugus ke RSUD Tuban dan RSNU Tuban sebagai rumah sakit penunjang penanganan COVID-19. Selain itu juga ke Dinkes Tuban yang juga bisa didistribusikan ke beberapa puskesmas. Ditambahkan bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan moral kepada seluruh tim medis yang menangani COVID-19, diharapkan APD tersebut bisa bermanfaat. Jadi kami secara khusus menyerahkan 350 baju hazmat dan 450 apa 500 ya Mas Yayan, masker medisnya. 500 masker medis yang kami serahkan ke Satuan Tugas Gugus COVID-19 ini semoga bisa segera didistribusikan ke rumah sakit umum maupun rumah sakit penunjang sehingga bisa dimanfaatkan. Hikmah Suroya melaporkan untuk Jatim News Today. Dilaporkan juga oleh reporter Aida Aiminia masih dari Pradia Suara Tuban bahwa lakukan instruksi gugus tugas kabupaten, kecamatan, singgahan siapkan rumah karantina di setiap desa.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 7 April 2020 kemarin, Sekda Tuban menginstruksikan seluruh desa agar segera menyiapkan tempat karantina. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para camat dan diteruskan kepada kepala desa agar menyiapkan lokasi karantina tak terkecuali di Kecamatan Singgahan. Ini seperti dikatakan Camat Singgahan Gagu Haryanto. Lebih lanjut dijelaskan keliling untuk memantau tempat itu sudah ada di desa atau belum. Dan alhamdulillah Singgahan semua sudah lengkap ada. Kondisinya saya kira tidak jauh beda dengan kecamatan yang lain, khususnya kecamatan yang daerah Tuban Selatan. Secara umum hampir sama, desa di Singgahan hampir sama dengan desa yang lainnya. Aida Aminia, Paradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Demikian sahabat breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Anda bisa ikuti kembali Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga